Bagi Anda yang sudah jenuh dengan kondisi sakit yang tak kunjung sembuh, atau Anda yang sudah bosan dengan berbagai macam ramuan obat, kini saatnya Anda mencoba pengobatan tenaga dalam bioenergi magnetik. Sebuah solusi alternatif pengobatan segala macam penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit non-medis. Ditangani langsung oleh Ustadz Amin Al-Bantani, insya Allah segala keluh kesah penyakit Anda akan sembuh. Melalui tahapan terapi deteksi penyakit dengan menggunakan kepekaan tangan, Ustadz Amin Al-Bantani akan mencoba mendefinisikan penyakit yang Anda derita. Setelah itu dengan kekuatan tenaga dalam, Ustadz Amin Al-Bantani akan berusaha membantu proses penyembuhan penyakit Anda. Hanya dengan tenaga dalam bioenergi magnetik, tanpa ramuan dan obat-obatan, segala macam penyakit yang Anda derita akan sembuh. Bagi Anda yang jauh dari lokasi praktek, Anda tak perlu khawatir, karena Ustadz Amin Al-Bantani dapat melakukan terapi jarak jauh tanpa tatap muka. Sebagian besar pasiennya mensyukuri kesembuhan setelah menjalani terapi dengan Bapak Amin Al-Bantani ini dan merasakan suasana kekeluargaan saat menjalani proses penyembuhan. Para pemirsa, jika Anda berputus asa ataupun sudah bosan dengan penyakit yang Anda derita tidak sembuh-sembuh, maka insya Allah dengan teknik pengobatan tenaga dalam bioenergi magnetik yang kami miliki mampu menyembuhkan segala penyakit apapun yang Anda derita, baik itu penyakit medis atau non-medis, dengan sangat cepat, aman, dan sempurna. Kini Anda tidak perlu khawatir dan takut lagi. Apabila Anda atau orang terdekat dan orang yang Anda cintai menderita penyakit medis maupun penyakit non-medis, cukup datang dan buktikan solusi alternatif pengobatan tenaga dalam bioenergi magnetik Ustadz Amin Al-Bantani. Alamat pengobatan tenaga dalam bioenergi magnetik di Perum Medang Lestari di 4M8 Karawaci, Tangerang. Iya pemirsa, selamat pagi, Assalamualaikum. Senang rasanya saya Yusli Hayanti dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Medika Natura bersama Bapak Ustadz Amin Al-Bantani. Ya, Pak, kita langsung saja berbincang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu pasien ya? Iya. Pasien dari Bapak Amin ya, Pak Ustadz ya? Ya, Pak Ustadz, kalau saya boleh tahu, metode pengobatan seperti apa yang Bapak tawarkan kepada para pasien Bapak? Ya, kita menggunakan teknik tenaga dalam bioenergi magnetik. Iya. Jadi tanpa obat-obatan ataupun ramuan sekalipun, itu insya Allah segala penyakit, baik itu penyakit medis maupun non medis, itu kita bisa tangani. Namanya tenaga dalam bioenergi magnetik. Bioenergi magnetik. Ini seperti apa Pak polanya? Contoh pengobatannya, apakah pijat atau mungkin ini seperti apa? Sentuhan atau bagaimana? Ya, pengobatannya kita dengan tanpa sentuhan apapun. Tanpa sentuhan apapun. Betul. Jadi kita menggunakan teknik tenaga dalam. Artinya pasien itu bisa kita lakukan obati, bisa tatap muka maupun jarak jauh. Jadi seringnya kita mengobati justru pasien itu dengan jarak jauh dimanapun. Oh ya? Pada kondisi jarak dimanapun, waktu kapanpun itu bisa kita lakukan. Jadi bisa jarak jauh. Kalau jarak jauh ini maksudnya apa Pak? Misalnya keluhan lewat telepon atau bagaimana? Ya. Jadi pasien bisa mengeluhkan, walaupun saya tidak tahu wajahnya gitu kan, cukup dengan nama lengkap, umur dan keluhannya, itu nanti kita akan obati, kita deteksi dulu gitu kan, apakah ini termasuk dalam kategori penyakit medis atau non medis gitu. Oh seperti itu ya Pak ya, jadi harus didiagnosa terlebih dahulu ya. Ya, dengan cara tenaga dalam itu ya Pak ya? Kita mempunyai kepekaan tangan, nanti kita akan ketahui ini jenis penyakit medis bukan? Atau penyakit non medis, misalnya terkena guna-guna, kena sihir, atau kena santet, seperti itu. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya saya boleh bertanya, lebih konsen terhadap penyakit apa? Semua penyakit kah? Atau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang Bapak konsentrasi terhadap hal tersebut? Jadi pada dasarnya segala penyakit itu bisa diobati, termasuk yang non medis tadi. Betul. Jadi Bapak lebih ke semua penyakit ya Pak ya. Betul. Ya. Saya boleh bertanya kepada Mbak Lulu ya, dengan Mbak Lulu di sini ya. Mbak Lulu, awal pertama kali ke Pak Ustadz, ini keluhannya apa kalau boleh saya tahu? Oh, pertama sih saya malam ya. Malam jatuh. Pingsan. Malam jatuh langsung pingsan ya Bu ya. Kalau ibu adalah ibu dari Mbak Lulu ya. Nah ini kenapa? Kenapa tiba-tiba pingsan? Saya nggak tahu. Kan nggak sadar tuh Mbak.
Oh, seperti itu ya. Iya, Jadi dia tidak tidak tahu sadar. tiba-tiba tidak sadar dan Langsung jatuh. langsung Terus jatuh. dia nggak sadar, kita bawa ke rumah sakit waktu Iya. itu. Udah 3 kali, udah sering ke rumah sakit, akhirnya dirawat sampai 2 kali juga. Ke alternatif juga sering. Udah berbagai kemana-mana, macam itu udah coba-coba bermacam. gitu ya? Hampir putus asa tuh Mbak, saya udah Iya. kemana-mana. Akhirnya saya ini ada tetangga yang ngasih tahu, kata Kak Iya. Albert ini mungkin melihat keadaan anak saya begini Iya. ya Mbak ya. Akhirnya saya diantar ke alamat Bapak Amin. Iya. Akhirnya diobatin Iya. secara rutin ya Iya. kan, itu alhamdulillah. Nah, Seperti Mbak Lulu pertama kali diobati oleh Pak Ustadz, apa yang Mbak Lulu rasakan? Pertama kali. Pertama kali, Pada saat diobati pertama kali, apakah langsung ada perubahan? pertama kali itu terasa ada getaran ya di Getaran? rasa sakit saya tuh, terasa ada getaran hangat gitu kan. Ya itu pas setelah 1 kali pengobatan, dari situ sudah mulai ada perubahan. Sudah Bentuknya memang tenaga dalam yang Iya. diberikan oleh Pak Betul, Ustadz ya. betul. Jadi kondisinya awalnya adalah pingsan, tiba-tiba pingsan, dan apakah sebelum pingsan ada keluhan-keluhan tertentu? enggak sama Tidak sekali. ada apa-apa. Nah, Pak Ustadz kalau misalnya melihat kondisi Mbak Lulu tiba-tiba malam-malam pingsan dan memang tidak ada keluhan sebelumnya, ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Kenapa Mbak Lulu ini, Pak? Ya, pada saat kita deteksi, memang jenis penyakit dari Mbak Lulu ini non medis. Oh, seperti itu ya Pak Iya, ya. betul. Jadi dapat dikatakan terkena sihir atau guna-guna lah Iya. gitu ya. Iya. Dan memang pada saat pengobatan terakhir pun, menurut pengakuan dari Mbak Lulu itu keluar darah segar dan jarum. Dari mana Pak ya? dari mulut tuh. Jadi seperti muntah, maaf saya sebutnya seperti itu, muntah darah. Akhirnya keluar jarum. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Ini kalau misalnya secara kita kasat mata seperti tidak masuk akal ya Pak ya. Iya. Tapi kenapa itu bisa terjadi kalau menurut Pak Ustadz? Ya, karena memang jenis penyakit itu kan ada yang Iya. bersifat medis, ada Iya. juga non medis. Jadi setiap yang non medis pun itu pasti juga kalau tidak sembuh dalam jangka waktu lama, itu juga bisa mempengaruhi jantung, bisa mempengaruhi saraf-saraf di otak, juga Betul. seluruh tubuh. Artinya dia terkena stres berat kan kalau Iya. dia tidak sembuh-sembuh. Iya. Nah, kita diagnosa ternyata ini bukan penyakit fisik, jadi Iya. ada yang mengguna-guna. Mungkin karena dulu masih mudanya ini penyakit pasien lama ya, Oh. yang sudah cukup lama artinya. Iya. Dan sampai sekarang itu sembuh total. Itu masih mudanya mungkin Masih banyak kecil yang bener ini, naksir Mbak. gitu, mungkin mengalami. Dari situ mungkin ya. Iya. Kayak gini. Jadi ternyata kalau misalnya kita boleh simpulkan kalau misalnya penyakit non medis itu bisa menyerang di mana aja bagian dari tubuh kita. Ya terutama pada saat itu apabila ada yang lemah disitulah kita diserang. Begitu ya Pak Betul, Ustadz ya kalau tidak salah ya. Nah Mbak Lulu kalau pada saat rutin berobat ke Pak Ustadz itu berapa kali seminggu atau mungkin setiap hari itu bagaimana? Enggak, 1 kali 1 minggu. Satu Oh kali. seminggu sekali saja Iya. ya. Kalau boleh tahu seperti apa sih diobatinnya sama Pak Ustadz waktu itu Mbak? Saya cuma duduk, ditransfer ya energi Iya. Oh, tenaga transfer dalamnya. energi, ya. Itu tanpa sentuhan sama sekali. Tanpa sentuhan? Iya betul. Tapi langsung bisa kita rasakan ya Mbak ya? Jadi saya rasa itu ada getaran ya, Iya. hangat gitu kan. Iya? Iya. Seperti itu aja ya, tapi dan tanpa sentuhan itu yang menarik ya Pak ya? Iya, sebagian besar dari pasien justru kita obati jarak jauh. Iya. Dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Jadi pasien itu tidak perlu dalam keadaan siap menerima energi saya. Karena ditinggalian atau kirim. Aduh, pan bisa kena tina urang.
Oh, kuki bagi rada ki bisa igawa gitu. Saya mahares ya. Ano ko bisa kiba ngaron ko yung sukul sa kol dah pangeran gitu. Udah bisa nur. Bisa. Ya salat deh nya. Abis apa salat kan? Sekarang 12 tahun. Sekolah SMP kelas 2. Sanawiyah. Kelas 2 Sanawiyah. Sekarang naik kelas Sanawiyah. Dia mengguna. Tak nunggu silap sering. Mantu jaga satu. Sarananya taramaya nih kumbata. Hah? Taramaya. Ante. Nanti dia nyorong sekali kan lari. Duduk sebalik kita mau tembok. Silap tembok. Awak nalun mas. Malam kos pulau kayu play. Memang bicara bomba dengan kita menggunakan metode praktek penyakit tenaga dalam. Jadi si penyakit itu kita bongkar, kita hancurkan, dan saat itu si pasien bisa merasakan kesembuhannya langsung. Jadi kalau misalnya ada jantung, rasa nyeri di jantung, saat itu saya jamin hilang rasa nyerinya. Artinya si penyakit itu langsung sembuh dalam hitungan beberapa menit saja.